Jumantik ya, sebelum kegiatan saya ada sedikit pengarahan. Yang pertama, bahwa saya sadar ya, jadi Jumantik itu bukan pekerjaan yang ringan, tapi cukup berat. Karena kita meluangkan waktu ya, tak lain dan tak bukan adalah untuk masyarakat. Tapi perlu disadari juga oleh Jumantik semua ya, bahwa kelalaian, kelengahan, dan tidak ketelitian dari para Jumantik itu terus terang aja membawa akibat yang tidak baik. Dan salah satunya di tempat kita ini sudah ada yang meninggal dunia karena DBD. Berarti kalau sudah ada yang meninggal seperti itu, berarti ada yang kurang. Ya, ada yang kurang. Ya. Kurang apa? Yang pertama kurang teliti, yang kedua mungkin kurang berani, yang ketiga kurang cerewet. Gitu. Jadi saya minta mulai saat ini Jumantik mesti teliti, mesti cerewet, mesti berani. Ya, karena kalau sudah seperti ini kita udah KLB, gitu loh. Dan nggak usah ragu, nggak usah sungkan, kami semua turun. Nanti kita dampingin. Kalau memang ada yang sulit untuk dimasuki, ya segera laporkan. Ya, kalau perlu kita panggil nanti Pak Sekal. Ya, panggil Pak yang punya rumah. Gitu. Ya kita panggil. Kalau emang dia nggak mau diperiksa jentiknya, rumahnya. Jadi begitu kita konsentrasi yang lebih tinggi terhadap pemeriksaan jentik ini. Dan yang terpenting kita juga mesti cerewet. Biarin aja bilang kita cerewet juga nggak apa-apa. Emang kita dibayar buat cerewet, nasihatin orang, gitu. Ya. Ini Bu ada jentiknya Bu ya, diangkat ya, dibenahin ya Bu ya, jangan sampai ada lagi ya, kalau lagi saya catat loh Bu, saya laporin loh Bu kepada lurah Bu. Itu aja udah nggak apa-apa. Biarin aja, Ibu emang enak rumahnya nanti didatengin sama Pol PP kan biasanya ibu-ibu begitu, kalau main bapaknya kan itu harus bisa ngomongin warga itu seperti itu. Itu udah saya contohin, ya, nggak usah ragu, nggak usah takut. Ya, karena apa? Begitu nanti ada yang terserang, ya, dia juga yang rugi. Tapi kalau ibu-ibu sudah mengingatkan, sudah maksimal, insya Allah jadi ladang pahala bagi ibu-ibu semua. Ya, karena apa? Kita menyelamatkan nyawa orang. Jadi jangan pernah berpikir jadi pemadam kebakaran, jangan pernah berpikir jadi polisi yang menyelamatkan nyawa orang, melindungi orang dari penjahat. Ibu-ibu adalah melindungi nyawa orang dari gigitan nyamuk atau dari kematian. Ya, jadi lebih bahaya nyamuk daripada begal. Ya, begal masih bisa kita cegah, tapi kalau nyamuk susah. Nggak mungkin, karena begal pasti ada pimpinannya. Kalau nyamuk nggak ada, temennya memang yang banyak. Ya, itu aja dari saya sedikit. Selamat melaksanakan tugas, nanti kita tambahkan. Terima kasih Pak RW, nanti setelah ini kita kumpul lagi. Ya Bu ya. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Bu, nomor rumah berapa Bu? Ya. Nomor rumah berapa? Nomor rumah 23. 23. Kalau kulkasnya nggak ada penampungan ya Bu? Ada penampungannya? Kulkas? Nggak ada ya? Air. Tapi nampungan cuma lember aja Bu. Oh iya nggak apa-apa. Ini ya. Ya, maaf ya loh, saya ke kamar mandi nih. Ya, izin nggak ada orang kan? Dispensernya ada Bu? Ada? Dispenser? Oh, nggak ini. Dispenser. Nggak ada, nggak pakai Penampungan. Nggak pakai. Kulkas? kulkas juga nggak pakai penampungan nih Pak, yang begini Pak. Dispenser lupa nyabut. Penampungan tapi Banyak orang nimbun air ya. iya, ada yang nampung. kali mandi. Kirain ini rendam cucian sih. Water ketemu celana dalam. Ini nanti jentik ini jadi nyamuk. Inilah jadi nyamuk DBD. Kalau keluarga bapak yang digigit nanti repot. Untuk ada yang meninggal. Ini dalamnya apa Pak?
Maaf ya Pak ya. Jadi biar lebih teliti lagi ya. Nah, itu di ini tugas. Itu dimulai dulu Pak. Ada kan enggak? Pasar kayak habis. Oh, cacing ini banyak. Ya buat mancing. Pasar kali orangnya. Pasar. Kali. Orangnya balik lagi dah. Oh ya. Lihat jalan. Dr. Andes Haji Ma'ludin MSI beserta Ibu yang terhormat jajaran Puskesmas Kecamatan Tebet, Puskesmas Kelurahan, dan juga beberapa juga jajaran dari PKK, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan maupun Kelurahan, para kasih serta Ibu RW, kemudian para kader Jumantik yang saya mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang pertama saya mengucapkan kepada hadirin sekalian selamat datang di RW 10 Kelurahan Manggarai Selatan dalam kegiatan PSN 30 menit yang secara rutin dilaksanakan. Kebetulan kita ini Pak Camat saya laporkan juga taman interaktif satu-satunya Pak yang ada di Kelurahan Manggarai Selatan. Ini juga berbagi akhirnya dengan PAUD, jadi gedung serbaguna Pak RW ditambah dengan itu ya gardu listrik. Memang sampai saat ini tugas yang pernah diberikan Bapak kepada saya belum terpenuhi, yaitu mencari lahan untuk dibebaskan sebagai ruang terbuka hijau. Rupa-rupanya di sini tanah rumahnya sempit-sempit, tapi buat mereka nyaman sehingga nggak ada yang rela buat dibebaskan, Pak. Baik, dari RT 1 jumlah rumah yang diperiksa 15, hasil pengamatan positif 6, negatif 12. Kok 6 sama 12 sih? Oh 9. Jadi 18. 9 Bu ya. Positif 6. Iya. Kemudian RT 3 jumlah rumah 16, positif 1. RT 4 jumlah yang diperiksa 15, positif 2. RT 5 jumlah rumah yang diperiksa 15, positif 4. RT 6 jumlah rumah yang diperiksa 15, positif 2. RT 7 dari jumlah 15, positif 5. Ini sepertiganya. Ini udah termasuk yang RT 6 udah termasuk belum? Udah tadi saya udah. Udah masuk ya? Oh ya. Kemudian RT 8 jumlah yang diperiksa 15, tidak ada, semuanya negatif. RT 9 demikian juga, 13 rumah, 13-nya negatif. 10 RT 10 jumlah rumah yang diperiksa 15, positifnya 2. RT 11 dari 11 rumah positifnya 3. RT 12 dari 16 rumah positifnya 5. RT 14 dari 15 rumah yang diperiksa positifnya 1. Jadi dari 176 rumah jumlah positifnya 31, jumlah negatifnya 145. Berarti ABG-nya adalah 82,39%. Ya. Ini warna apa nih Bu? Merah. Inilah hasil rekap kita dan saya lebih senang dengan hasil seperti ini. Ya. Saya lebih senang. Dari kecamatan, Sekcam, Lakasi, kemudian Bu Dokter, Ustadz jajarannya, dokter dari Puskesmas Kelurahan juga
PKK kecamatan maupun kelurahan. Mohon maaf mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tentunya puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia kita pada pagi hari ini bisa silaturahmi kembali di Kelurahan Manggarai Selatan, khususnya di RW 10. Tadi Pak Lurah sudah menyampaikan rekap hasil Jumantik. Kalau rekap saya 4 yang saya periksa semuanya positif. Ya, itu ada di RT 10 di depan rumahnya Pak RT di depan. Jadi 4 yang saya periksa semuanya positif. Nah ini buat para Jumantik, maksud saya kalau periksa itu benar-benar kita tumpahin. Jadi itu kalau pilih saya itu mungkin lebih banyak lagi kalau kita tadi lebih waktunya lebih banyak kita periksa. Yang pertama di depan, tadi Pak Lurah yang punya Kopaja itu, Pak RT yang melihara burung, ayam, yang sana ya. Nah itu di depan sebelah sananya itu ada 5 ban semuanya positif. Di dalam ban itu hati-hati karena ban itu susah bersihkannya, dia ada lekannya. Kemudian di embernya di sekitar situ juga itu lebih banyak lagi. Jadi kemudian di tanah kosong yang sekarang sedang dibongkar itu kan ada bekas kamar mandi ya, ada Pak Manot itu juga banyak. Nah ini tolong mungkin Pak Lurah beserta jajarannya kita pengen kerja itu benar-benar kita bisa memotivasi warga kita, kemudian para Jumantik kita. Kemudian di yayasan, itu kan ada yayasan ya, itu banyak kamar mandinya, ada berapa, ada 2 yang positif. Nah ini karena yayasan itu banyak anak-anak sekolah, nah kalau dia kena kan kita jadi prihatin juga. Nah ini mungkin Pak RT, Pak RW-nya, tolong kita berbuat ya untuk warga kita. Dan kalau kita periksa itu mudah-mudahan warganya jadi sadar, jadi mengerti. Tadi juga di sana di sebelahnya Pak nyamuk banyak. Ini bukan punya saya. Nah ini yang harus kita sadarkan. Artinya ini tanggung jawab kita semua maupun di sebelah tempatnya itu kan bersebelahan. Nanti nyamuknya tidak mungkin dia bisa ini punya si A, dia gigitnya si A aja, enggak. Mungkin bisa digigitnya di sebelahnya atau di sebelahnya. Jadi ini masyarakatnya yang perlu kita sampaikan juga. Walaupun jentiknya yang di dalam pan itu di rumah yang punya Kopaja itu, tapi di sebelahnya itu nggak apa-apa bersihin juga. Karena tadi jentik nyamuk itu nggak bisa memilih dia. Ternyata saya harus gigit yang punya pan ini, nggak juga kan. Bisa sebelah, bisa ke yang lain. Jadi banyak. Kemudian di yayasan mungkin sampaikan juga Pak Lurah, yayasan itu muridnya atau anak-anak banyak. Nah dia itu ada Pak mandinya, jadi itu positif juga. Jadi ini perlu mungkin kita harus lebih rutin menyampaikan, mungkin ada para Jumantik mungkin lebih jeli lagi. Kalau memang udah ada airnya ya kita tumpahin aja, nggak usah nunggu yang bersangkutan, rumah itu yang bersangkutan tapi kita panggil dulu, kita kasih tahu nih, lihat nyamuknya, detiknya. Kalau nggak dengan mata kepalanya mungkin dia nggak percaya. Tapi kalau kita lihat nih jentik nyamuknya, kalau orang lain yang kena kasihan. Jadi itu Pak Lurah ya. Kemudian sekolah-sekolah juga perlu kita monitor juga, karena beberapa sekolah yang saya periksa semuanya positif. Ya. Kemarin di Manggarai itu di ruang UKS. Nah, kalau di ruang UKS-nya tempat usaha kesehatan sekolahnya jentiknya banyak, berarti nggak jadi usaha kesehatan sekolah. Ini mungkin menjadi perhatian kita semua, apalagi sekarang hujan panas. Nah ini ya supaya warganya bisa, ini sebenarnya buat warga juga. Kalau kita nanti pulang, bukan kita juga nggak mungkin di daerah kita bisa kena, tapi
kita kan enggak, tapi ini kan kita demi kemanusiaan, demi kesehatan masyarakat, kita berikan penyadaran. Tentunya warga itu sendiri, dan Pak RT PRW-nya, yang para pemantiknya, karena di wilayahnya nanti untuk kepentingan secara khusus itu ya ada warga di sana kan. Ini perlu karena kita masih di ranking 3 ya untuk tempat ini. Dan mudah-mudahan kerja keras kita nanti kita bisa seperti tahun kemarin kita sudah mencapai 6. Jadi bisa turun lagi, mudah-mudahan Bu Dokter ya PLT ganti Bu, jadi nanti lebih fokus kemana yang banyak kasus atau yang lainnya supaya kita dapat perhatian yang khusus di sana. Biasanya kan nggak jauh berbeda dari tahun-tahun yang lalu. RW-nya ini, RW-nya ini, RW-nya ini seperti itu. Nah, kita lihat juga kalau banyak pemulung di sana di tempat lokasi kita, di kelurahan kita, itu perlu kita periksa. Seperti di Kebon Baru waktu itu ada pemulung banyak. Ternyata di sana itu banyak penampungan air, empat atau ember kecil-kecil itu semua positif. Jadi kasusnya memang tinggi. Seperti kita kemarin RW 6 ya, semua yang saya periksa itu positif. Ternyata benar, besok kejadian kan. Bukan berarti kita ini. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Jadi sekali lagi tentunya sudah terima kasih kepada para Jumantik, Pak RT PRW yang sudah bekerja keras untuk warganya, untuk kesehatan warganya dari puskesmas juga. Ya, tapi inilah realitanya yang tadi memang Pak Lurah menginginkan ya apa adanya. Saya bukan mencari harus ketemu presiden, enggak. Tapi ya kita kan punya feeling nih, wah ini pasti ketemu nih di sini. Kita lihat ada PAN pasti seperti kemarin di TK di Barat. Itu tiap hari anak-anak main di sana. Ternyata di tempat dia main depan itu ya banyak nyamuknya. Karena kita nggak pernah mau nggak peduli sedikit kita bisa uang, kita kepedulian kita sedikit itu bermanfaat banyak buat orang lain. Ya, Pak RW ya, saya rasa itu yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih baik dengan kerja keras kita, dengan keikhlasan kita, dengan semangat kita dan motivasi kita untuk kesehatan, untuk menjaga kesehatan masyarakat. Jadi untuk kalau kesehatan masyarakat itu ya menjadi tugas kita, yaitu tugas PAMONG, menjadi tugas Pak RT PRW. Tapi kalau yang menyangkut obat, menyangkut udah berobat, nah itu nanti ada khusus dokternya. Jadi kalau kita untuk kesehatan masyarakat itu ya kita semua, karena pencegahan. Kalau sudah sakit, misalnya sudah masuk rumah sakit, nah kita, Pak Lurah, saya, Pak RT nggak bisa. Yang bisa dokter. Tapi untuk kesehatan masyarakatnya kita bisa. Makanya disebut pusat kesehatan masyarakat ya, puskesmas. Karena puskesmas itu lebih banyak untuk ke masyarakatnya, bukan pengobatannya ya. Kalau udah jadi dokter rumah sakit itu baru dia 100% untuk pengobatan. Tapi kalau pusat kesehatan masyarakat puskesmas itu sebenarnya kalau menurut saya sih 50% lah untuk pembelajarannya, kemudian untuk pengobatannya. Jadi kalau nanti kita sudah puskesmas kita menjadi rumah sakit, nanti perlu orang satu puskesmas, sebenarnya rugi kita. Karena kita memerlukan puskesmas itu yang perlu ada pembelajaran kepada masyarakat itu, memberikan informasi kepada masyarakat melalui puskesmas itu. Nah sekarang nanti kita kurang satu ya. Tapi sebenarnya kita waktu itu Pak Dokter Kasudin ya, saya udah ngomong sebenarnya kita di Menteng Alam ada bekas kantor lurah. Nah itu jadikan aja lagi bisa puskesmas kecamatan daripada kosong. Sekarang mau dikuasai MPR ya mendingan kita kan gitu ya. Mau misalnya ini ya kalau itu cepat-cepat nanti sekarang mulai diisi yang pedagang, ada 1, 2,
udah taruh bendera MPR, nah nanti susah kita ngusirnya. Seperti kasusnya di Pesanggerahan, ya kan? Pesanggerahan itu kan kasusnya seperti itu, walaupun itu bekas pegawainya puskesmas, tapi akhirnya kan lama proses untuk mengusir, untuk mengeluarkan yang bersangkutan dari gudang obat di Pesanggerahan itu. Jadi mendingan kita, kalau sekarang kan jadi kurang satu kita, Tebet Timur jadi puskesmas kecamatan. Jadi kalau saya sih rugi kita, ini kan bukannya bertambah tapi berkurang namanya kan gitu ya. Saya rasa itu yang dapat sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak RW, Pak RT, kepada para Jumantik di RW 10 atas partisipasinya, atas kerjasamanya. Mudah-mudahan sekali lagi ini buat memotivasi kita, memberikan semangat buat kita, banyak akan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat yang sudah menyampaikan arahannya yang tentunya sangat berguna. Kemudian organisasi RW-an, tapi juga kepada kami yang ada di pemerintah kelurahan. Mudah-mudahan nanti malam kita musran Pak ya, kita bisa bahas lagi nanti secara spesifik untuk bisa bahu-membahu ya menuju masyarakat yang lebih baik lagi untuk Kelurahan Manggarai Selatan. Selanjutnya pengarahan dari Ibu Kepala Puskesmas Kecamatan Tebet kepada Dr. Hildari, persilakan. Terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dengaran ya Bapak Ibu ya. Cek. Tes ya. Hadirin yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi saya menyambung apa yang sudah diarahkan oleh Pak Lurah maupun Pak Camat tadi. Sebelumnya mungkin saya harus memperkenalkan diri ya, karena baru kali ini saya ikut PSN di Manggarai Selatan ini. Sebelumnya sih saya biasanya sih di Tebet Barat Bu ya, karena saya adalah Kepala Puskesmas Kelurahan Tebet Barat dan sampai saat ini masih menjabat Kepala Puskesmas Kelurahan Tebet Barat. Samping itu saya juga diberikan wewenang sebagai PLT ya, pelaksana tugas dari Kepala Puskesmas Kecamatan Tebet. Sebagai PLT itu makanya saya harus keliling semua kelurahan pada saat monitoring evaluasi PSN ini. Dari PSN hari ini memang yang paling rendah yang pernah saya datangin ya pada saat monet ini, dan memang kejadian demam berdarah itu memang sesuai dengan keadaan di Kelurahan Manggarai Selatan ini. Jadi merupakan PR bagi kita ya, yang harus kita segera tindak lanjuti. Tentunya memang partisipasi dari masyarakat itu sendiri yang harus kita dorong. Jadi tugas kita adalah memotivasi bagaimana masyarakat itu bisa melakukan PSN secara mandiri. Tadi kita keliling memang belum ada kesadaran ya dari masyarakat. Saya keliling beberapa rumah tadi, tidak tahu mereka itu PSN itu apa sih. Kami biasanya didatangi oleh petugas, jadi tidak merasa itu merupakan tanggung jawab dari diri mereka masing-masing. Jadi perlunya mungkin nanti pada saat musrenbang ya Pak Lurah, tentunya di perangkat kelurahan, RT, RW, dan kemudian Jumantik, demikian juga dengan kelompok PKK untuk bagaimana caranya bisa melakukan sosialisasi secara efektif dan efisien ya, sehingga masyarakat itu bisa sadar bahwa itu adalah tanggung jawab mereka sendiri untuk rumahnya. Jadi kalau sudah mandiri, nah Jumantik tinggal nanti monitoring setiap minggu. Tidak harus hari besar, itu semua jentiknya banyak sekali. Bisa jadi itu jadi tempat perindukan kan, jadinya nyamuk yang ada di wilayah Manggarai Selatan ini. Nah itu belum bisa ditumpahkan karena tadi cewek-cewek semua ya,
mohon nanti Pak Lurah ya, Pak RW. Jadi setiap ini juga Ibu Jumanti tolong ya, setiap yang pada saat Ibu memasuki rumah ataupun sekolah, kan ada 7 tatanan ya Bu ya, masih hafal kan yang harus diperiksa. Tidak harus cuma rumah tangga, kalau misalnya ada sekolah tentu yang tempat-tempat umum justru itu yang harus dimonitoring sekali ya. Nah itu kalau misalnya ada yang positif, langsung lakukan tindak lanjut, langsung tindakan, kemudian dikasih tahu yang pemilik ataupun penanggung jawab tempat tersebut. Minggu depan nanti dilihat lagi. Nah dengan itu mudah-mudahan nanti yang positif tidak akan lagi menjadi positif. Karena ada beberapa laporan juga, ini sering nih positif dari tahun berapa ya, taunya pas kita datang tetap positif juga, berarti belum ada perubahan dari perilaku dari masyarakat itu sendiri. Memang harus pelan-pelan dan tidak bisa memang keras ya Pak ya terhadap masyarakat. Walaupun itu sebenarnya untuk kepentingan masyarakat ya kita itu. Tapi memang sebagai aparat pemerintah ya, memang tugas kita, kewajiban kita untuk terus selalu mendorong masyarakat itu untuk bisa hidup secara hidup sehat. Jadi bukan yang penting adalah pengobatan ya ataupun kuratif namanya, tapi yang penting adalah promotif preventif, pencegahan, jangan sampai kita menjadi sakit. Untuk BPJS pun ya memang sekarang ini masih ke arah kuratif. Sebenarnya kita mengharapkan BPJS itu adalah menggerakkan promotif preventif tadi, jadi pencegahan jangan sampai masyarakat itu menjadi sakit. Karena yang paling penting adalah pencegahan daripada cuma mengobati. Kalau sudah sakit, apalagi sampai ada kasus ya meninggal, itu yang tidak kita harapkan. Dan untuk memang puskesmas, Pak Camat, puskesmas itu 2 fungsi. Jadi ada sebagai UKP dan sebagai UKM. Jadi UKP itu pusat kesehatan perorangannya, dan UKM adalah kesehatan masyarakat. Jadi kami memang bertugas juga untuk melakukan tindakan promotif terhadap kesehatan masyarakat, tentunya bekerja sama dengan lintas sektoral ya, seperti kelurahan, kecamatan, dan juga Pak RT, Pak RW-nya. Demikian juga dengan ibu-ibu PKK. Nah, kalau memang rumah sakit itu tugasnya hanya untuk UKP-nya, kesehatan perorangan. Jadi kami dengan berkurangnya puskesmas kelurahan Tebet Timur menjadi bertambah tanggung jawabnya untuk puskesmas kecamatan Tebet nanti. Jadi wilayah Tebet Timur kami juga akan menjadi tanggung jawab puskesmas kecamatan Tebet. Dengan kita sekarang lagi berbenah-benah ya, memilih-milih SDM juga, karena SDM-nya jadi terbagi 2. Rumah sakit kita harus berikan, kemudian puskesmas kecamatan juga harus tetap berdiri. Tapi